Jelang penyampaian nota keuangan dan RAPBN Presiden Prabowo Subianto, kami kembali akan mencoba menghubungi rekan Elisa Sinaga. Elisa, silakan. Ya pemirsa, sebelum saya mengajak Anda untuk menyaksikan pidato Presiden Prabowo selanjutnya terkait RAPBN 2026 dan juga nota keuangan, saya akan mengajak Anda kembali untuk mewawancarai. Ini ada anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Pak Supriyanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Semangat ya, Pak, untuk menjalani sidang. Selamat hari ulang tahun untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia semuanya. HUT yang ke-80. Semoga Indonesia tambah jaya. Oke, Bapak, ini kita sama-sama nanti akan menyaksikan pidato RAPBN begitu 2026 dari Presiden Prabowo. Tapi saya mau mengulik terlebih dahulu terkait pidato kenegaraan sebelumnya, yakni terkait kinerja pemerintah selama 10 bulan. Ini kalau dari Komisi 5, apa yang Anda garis bawahi dari pidato Presiden Prabowo soal dana desa, Pak? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan secara utuh ya. Oke. Agar supaya nanti persoalan ini menjadi penjelasan ini menjadi lebih utuh. Pertama adalah strategi Presiden Prabowo dengan asta-citanya, yaitu tentang penguatan APBN 2026 itu lebih kepada penguatan di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat luas. Itu kunci daripada konsep anggaran, kerangka anggaran tahun 2026. Oke, ini kalau pembangunan di bidang transportasi di tengah pemberlakuan efisiensi, Komisi 5 melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya nggak ada masalah, karena memang hampir semua negara, apa itu Cina, Amerika, lain-lain, semuanya melakukan efisiensi secara baik. Sehingga Pak Prabowo dalam konteks ini adalah menghapus pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan atau pemborosan. Sehingga negara bisa punya pandangan yang jelas terhadap konsep pembangunan yang akan dilakukan. Terutama kalau kita berbicara program yang terkait dengan infrastruktur, Pak Prabowo lebih kepada infrastruktur untuk menunjang ketahanan pangan, baik itu misalkan irigasi dan seterusnya. Ini adalah konsep agar supaya ketahanan pangan ini menjadi fokus utama di dalam pemerintahan ini. Ya, kalau kita lihat memang Pak Prabowo ini sangat concern dengan desa-desa ya. Seperti ada salah satu program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa sebagai Komisi 5? Ya, kalau kita berbicara Koperasi Merah Putih, karena memang yang akan ditumbuhkan adalah ekonomi pedesaan, sudah barang tentu konstruksi masyarakat kita itu adalah petani. Itu yang pertama, itu harus kita sadari bahwa petani, maka petani adalah lapangan pekerjaannya adalah pertanian, maka infrastrukturnya harus mendukung ketahanan pangan, karena salah satu ketahanan pangan ini merupakan pilar keutuhan bangsa. Pilar keutuhan negara itu adalah salah satunya adalah ketahanan pangan yang paling penting sekali. Oleh karena itulah dengan adanya Koperasi Merah Putih itu dimaksudkan agar supaya pembangunan ini menjadi pemerataan, memotong rantai, agar supaya rantai ketidakpemerataan ini menjadi teratasi sehingga menjadi merata untuk bidang perekonomian. Salah satu mitra kerja Komisi 5 adalah Kemendes PDT. Ada evaluasi dengan Menteri Desa Yandri Susanto. Ini apa yang dilihat oleh Komisi 5, apa pengawasan-pengawasan dan catatan-catatan bagi Kemendes PDT? Kalau menurut saya sebetulnya kami kalau dari sisi penilaian ya, sebetulnya kan kalau untuk urusan kabinet memang itu kan hak prerogatif Presiden. Sehingga kami hanya memberikan saran pandangan di dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait, khususnya Kemendes dan seterusnya. Dan kalau kita melihat bahwa komunikasi antara kementerian cukup bagus saya kira, dengan adanya program-program yang akan diluncurkan di tingkat pedesaan. Oke,
Baik, terima kasih Ya. Bapak atas waktunya. Selamat melanjutkan sidang kembali. Ya. Dan itu dia pemirsa wawancara kami. Tadi sempat dibahas terkait Koperasi Merah Putih yang memang menjadi salah satu poin dalam pidato Presiden Prabowo. Selain Koperasi Desa Merah Putih, ini saya juga melihat peningkatan pendidikan lewat sekolah rakyat. Ini juga dibahas. Lalu adanya Danantara, kesehatan, diplomasi, penegakan hukum. Ini menjadi poin-poin yang penting yang harus kita lihat begitu, kita saksikan bersama-sama dan kita renungkan bagaimana ini menjadi kinerja dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Raka Buming Raka untuk kedepannya pastinya bisa ditingkatkan, kita harapkan ya. Dan ini sama-sama kita akan menyaksikan bagaimana pidato kenegaraan terkait RAPBN 2026 dari Presiden Prabowo. Demikian.